Pernah nggak sih ngerasa kejebak dalam sebuah mimpi buruk yang rasanya nyata banget? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah cerita pendek yang judulnya Hanyalah Mimpi. Ini sebuah alegori yang kuat banget yang mungkin aja bisa mengubah cara kita memandang realitas dan pilihan hidup kita. Oke, ceritanya langsung dibuka dengan sebuah momen yang, wah kita semua pasti mendambakannya ya, ketenangan total. Coba bayangin bangun tidur pelan-pelan, terus ngerasain hangatnya sinar matahari di muka. Nah, ini titik awal kita, sebuah fondasi realitas yang damai. Jadi, realitas dasarnya itu begini. Seorang anak laki-laki, dia merasa aman banget, nyaman, di samping ayahnya persis di tepi sungai. Pemandangan ini penting banget loh. Karena ini adalah jangkar kebenaran yang nantinya akan diuji oleh sebuah pengalaman yang luar biasa. Tapi ketenangan itu nggak bertahan lama. Tepat di bawah permukaan kedamaian itu tersembunyi ingatan akan sebuah mimpi buruk. Dan ini bukan mimpi biasa, ini mimpi yang rasanya seperti menjalani sebuah kehidupan yang utuh, sebuah dunia yang sangat-sangat berbeda. Mimpi ini tuh bukan soal hal-hal aneh atau fantasi. Ini adalah sebuah realitas alternatif yang penuh dengan kekerasan yang tiba-tiba dan penderitaan yang tak terbayangkan. Gambaran mengerikan ini jadi salah satu buktinya. Dan bukan cuma kekerasan acak. Dunia mimpi ini mencerminkan ketakutan kita yang paling dalam, kemiskinan di mana-mana, planet kita yang sekarat, konflik yang nggak ada habisnya. Ini benar-benar gambaran distopia yang jujur aja rasanya kok dekat banget ya sama kenyataan. Nah, ini bagian yang paling luar biasa. Si anak ini bukan cuma penonton. Enggak. Di dalam mimpinya, dia tumbuh dewasa, dia berkeluarga, dia merasakan sukacita, patah hati yang mendalam, harapan, dan ketakutan, sampai akhirnya merasa sendirian. Semua pasang surut kehidupan dia alami hanya dalam sekejap. Tapi di tengah semua kekacauan itu, ada satu penderitaan yang paling menusuk, perasaan ditinggalkan. Dia mencari ayahnya, jangkar realitasnya, tapi nggak bisa menemukannya. Itulah puncak dari mimpi buruknya. Pas akhirnya dia bangun dan menceritakan semuanya, disinilah dialognya dengan sang ayah dimulai. Dan dari percakapan inilah, perspektif kita tentang seluruh pengalaman ini bakal dijungkir-balikan total. Karena masih merasakan beban hidup puluhan tahun di pundaknya, pertanyaan pertamanya simpel aja. Dia cuma pengen tahu soal waktu. Berapa lama semua itu berlangsung? Jawaban ayahnya ini yang bikin kaget. Seluruh kehidupan itu, dengan segala tragedi dan kebahagiaannya, ternyata terkompresi hanya dalam 5 menit. Cuma 5 menit. Gimana bisa coba? Penemuan ini mengubah segalanya. Kalau penderitaan yang begitu nyata cuma berlangsung 5 menit, artinya apa dong? Ini memaksa si anak dan juga kita untuk bertanya lebih dalam, apa itu realitas? Di sini, ayahnya menawarkan sebuah perspektif yang luar biasa. Dia nggak menyangkal penderitaan si anak. Rasa sakit itu nyata di dalam mimpi. Tapi dia mengingatkan pada kebenaran yang lebih besar. Dalam kenyataan, si anak nggak pernah sekalipun dalam bahaya. Ada perbedaan besar di situ. Nah, ini kan pertanyaan yang paling sulit, ya nggak? Kalau ayahnya tahu anaknya menderita, kenapa dia membiarkannya? Kenapa dia nggak langsung membangunkannya? Jawaban ayahnya ini adalah inti dari seluruh cerita ini. Kamu yang memilih untuk masuk, katanya. Ini menyoroti kekuatan dan juga tanggung jawab dari sebuah pilihan. Pintu keluar harus ditemukan oleh orang yang sama yang memilih untuk masuk. Jadi sekarang jelas ya, ini bukan sekadar cerita tentang mimpi seorang anak laki-laki. Ini adalah sebuah perumpamaan yang sangat dalam tentang perjalanan kita semua di dalam kehidupan. Yuk, kita coba bedah maknanya. Mimpi itu adalah kehidupan kita, penuh dengan kekacauan, keindahan, dan perjuangan yang rasanya nyata banget. Sang ayah itu melambangkan kehadiran yang lebih besar, yang sadar bahwa kita pada dasarnya aman, bahkan ketika kita merasa tersesat. Terus, terbangun. Nah, itu adalah momen pencerahan, sebuah pilihan sadar untuk melihat melampaui ilusi penderitaan. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, perjuangan kita itu valid, tapi itu mungkin bukan keseluruhan cerita. Ada realitas keselamatan yang lebih besar di baliknya. Kedua, bahkan di saat paling sepi pun, kita nggak pernah benar-benar sendirian. Dan yang paling penting, kita memegang kunci untuk terbangun, kekuatan untuk memilih perspektif kita sendiri. Cerita ini ditutup dengan kalimat sang ayah yang menggantung, sebuah undangan sekaligus tantangan, kekuatan untuk mengubah segalanya ada di tangan kita, jika engkau memilihnya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, mimpi apa yang sedang Anda jalani, dan apakah Anda siap untuk memilih terbangun?